Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu kelanjutan progres laporan bab 2 dan bab 3. Anggota kami yaitu saya Delianda Prawesti, kemudian Guru Mahardika dan Endi Saputra. Bab 2, kajian pustaka. Statistik. Statistik adalah hasil data yang ditampilkan dalam bentuk grafik, tabel, dan sebagainya. Secara umum, statistik banyak digunakan dalam berbagai bidang studi, seperti ekonomi, bisnis, manufaktur, pemasaran, dan yang lainnya. Menurut KBBI, statistik adalah angka-angka atau catatan yang dikumpulkan, dikelompokkan, dan ditabulasi sehingga didapatkan informasi berkaitan dengan masalah tertentu. Angka atau data yang ditampilkan diperoleh dari hasil pengumpulan data baik berupa wawancara maupun tanpa wawancara. Statistik pada dasarnya adalah data-data yang dihasilkan dari pengolahan yang dipelajari di statistika. Jadi, statistika adalah ilmunya, sedangkan statistik adalah datanya. Kemudian data. Data merupakan suatu kumpulan yang terdiri dari fakta-fakta untuk memberikan gambaran yang luas terkait dengan suatu keadaan. Seseorang yang akan mengambil sebuah kebijakan umumnya akan menggunakan data sebagai bahan pertimbangan. Melalui data, seseorang dapat menganalisis, menggambarkan, atau menjelaskan suatu keadaan. Di samping itu, data dikumpulkan melalui cara-cara tertentu, kemudian diolah menjadi informasi yang jelas dan mudah dipahami. Data juga digunakan untuk berbagai keperluan, seperti penjualan, penelitian, hingga kependudukan. Data memiliki jenis dan fungsinya masing-masing sesuai dengan kebutuhan pengelola data. Namun secara umum, data banyak digunakan untuk keperluan di berbagai bidang. Hal ini bertujuan untuk memberikan informasi yang jelas dan benar setelah data tersebut diolah lebih lanjut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Bencana. Bencana merupakan peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau faktor non-alam, yaitu manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta, benda, dan dampak psikologis. Definisi tersebut menyebutkan bahwa bencana disebabkan oleh faktor alam, non-alam, dan manusia. Yang keempat adalah pelerengan. Pelerengan merupakan studi mengenai bentuk permukiman bumi, tidak hanya mengenai bentuk permukaan, tetapi juga seperti vegetasi dan pengaruh manusia terhadap lingkungan, sehingga pada kebudayaan lokal. Topografi menyajikan beberapa relief permukaan, model 3 dimensi, serta identifikasi jenis lahan. Nah, fokus pengamatan topografi adalah pada posisi suatu bagian secara umum berdasarkan garis koordinat dan berdasar ketinggian. Topografi juga berfokus pada identifikasi jalan lahan. Yang kelima adalah retakan tanah. Pada tanah kohensif atau lempung, biasanya tanah mengalami retakan di permukaan akibat adanya tegangan tarik. Dalam gejala struktural terdapat bentuk-bentukan lahan yang terjadi seperti struktur pelengkungan, struktur patahan, struktur lipatan, dan juga struktur retakan. Nah, dalam retakan ini tidak akan memisahkan batuan. Nah, batuan tersebut masih menyatu namun terjadi retakan pada bagiannya.
Retakan ini ternyata terbagi menjadi dua, yaitu retakan karena tekanan dan yang kedua karena tarikan. Yang keenam adalah penggunaan lahan. Penggunaan lahan adalah istilah untuk menggambarkan penggunaan lahan oleh manusia. Penggunaan lahan merupakan dampak dari kegiatan manusia, baik merupakan kegiatan ekonomi, budaya, seperti perumahan, pertanian, industri, budaya, rekreasi, dan lain-lain yang dilakukan pada tempat tertentu. Nah, yang ketujuh adalah drainase. Drainase adalah rangkaian kegiatan yang membentuk upaya pengaliran air, baik air permukaan, air tanah, dari suatu daerah atau kawasan. Sistem drainase merupakan bagian penting pada suatu kawasan perumahan. Suatu kawasan perumahan yang tertata dengan baik haruslah juga diikuti dengan penataan sistem drainase yang berfungsi untuk mengurangi, membuang kelebihan air dari suatu kawasan atau lahan, sehingga tidak menimbulkan genangan air yang dapat mengganggu aktivitas masyarakat dan bahkan dapat menimbulkan kerugian sosial ekonomi, terutama yang menyangkut aspek-aspek kesehatan lingkungan permukiman. Selanjutnya diteruskan oleh teman saya. Curah hujan. Kondisi curah hujan yang sangat ekstrim menjadi salah satu pemicu bencana tanah longsor di sekitaran ruas tol Surabaya Gempol. Curah hujan tinggi telah terjadi pada hari-hari sebelumnya terjadi kejadian longsor. Pemicu longsor di sekitaran ruas tol Surabaya Gempol adalah tingginya curah hujan sekitaran lokasi bencana, sehingga menimbulkan jenuh air di bawah timbunan pada bahu luar dan lajur 1 di kilometer 06 sampai 200 atau di arah Tanjung Perak Surabaya menuju Warus Sidoarjo Jawa Timur. Aktivitas manusia. Faktor manusia di beberapa bencana memang sering kali menjadi faktor kunci terjadinya bencana, terutama untuk bencana tanah longsor. Ketidakseimbangan tanah longsor akibat salah pengelolaan budidaya manusia yang secara kumulatif dapat memicu terjadinya longsor yang sangat membahayakan di kemudian hari. Berdasarkan hasil pengamatan data dari internet, jalur tol dengan panjang 43 km ini telah beroperasi secara penuh sejak tahun 1986. Namun dengan bencana lumpur Lapindo Brantas INC, jalan ini terpotong sekitar 6 km yang menghubungkan Porong dan Gempol. Pemerintah memutuskan menutup ruas tersebut sebagai jalan tol sehingga panjangnya berkurang menjadi 37 km. Jalan yang dikelola oleh cabang Surabaya Gempol memiliki 2x3 lajur dalam kurung Waru Dupak dan 2x2 lajur dalam kurung Waru Gempol, 7 interchange, 27 jembatan perlintasan kendaraan, dan 2 jembatan penyeberangan orang. Pada ruas 10 gerbang tol yang terdiri dari 6 gerbang tol dan sisa dengan sistem transaksi terbuka dan 4 gerbang dengan sistem transaksi tertutup. Mengingat pentingnya ruas ini, Jasa Marga memutuskan untuk memindahkan ruas tol yang terendam lumpur bergeser sekitar 3 km ke arah barat. Ruas yang dipindah itu sekitaran 6 km dan akan menjadi 10 km. Ruas ini juga merupakan bagian dari jalan tol Trans Jawa yang akan menyambung ke Pasuruan, Probolinggo hingga Banyuwangi. Pada tahun 2005, rata-rata harian volume lalu lintas mencapai 173.300 kendaraan dan merosot pada tahun 2006 setelah tergenang lumpur. Sehingga pada tahun 2007 rata-rata volume lalu lintas hanya 1.000
147.200 kendaraan. Namun pada tahun 2008 menunjukkan kenaikan lagi menjadi 156.000 kendaraan per hari. Bab 3. Metodologi penelitian. Variabel. Variabel dalam studi kasus yang diambil mencakup beberapa hal sebagai berikut. Respon X, tanah longsor. Prediktor X. Yang pertama, kelerengan tanah, retakan tanah, penggunaan lahan, drainase, curah hujan, dan aktivitas manusia. Uji statistik. Pada kasus ini menggunakan metode multiple correlation. Analisis multiple correlation adalah analisis korelasi yang menggunakan dua atau lebih variabel bebas dalam kurung X dan variabel terikat dalam kurung Y. Dengan demikian, analisis multiple correlation ini digunakan untuk mengukur apakah kedua variabel prediktor itu merupakan variabel yang signifikan untuk memprediksi variabel kriteria. Sekian, terima kasih.